Baru-baru ini Singapura dan Tiongkok telah menyepakati untuk meningkatkan hubungan dagang dan politik mereka secara signifikan. Ada 24 dari sebelumnya 19 butir kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua negara ini. Nah, ini memicu spekulasi soal perkembangan hubungan Singapura dan Amerika Serikat, negara yang menjadi sekutu dekat negeri kecil di semenanjung Malaka ini. Apakah ini pertanda Singapura sudah berbelok ke Tiongkok? Atau apakah kesepakatan yang baru saja ditandatangani juga menyertakan dukungan militer Tiongkok ke Singapura? Jadi penasaran nih, bagaimana sebenarnya kekuatan militer terkini Singapura yang sudah berbalik badan dari Amerika? Oke, pertama mari kita bicara soal personil militer dari Singapura. Dari data Global Firepower, personil militer Singapura ini ternyata cuma berjumlah 310.000 personil, di mana 60.000 personil adalah pasukan aktif, 240.000 personil pasukan cadangan, dan 10.000 personil sebagai paramiliter. Dalam pembagian 3 matra, Angkatan Daratnya hanya berjumlah 45.000 personil, Angkatan Laut sejumlah 9.000 personil, dan Angkatan Udara 15.000 personil. Membandingkan dengan tetangganya Indonesia yang dianggap sebagai kekuatan pertama di Asia Tenggara, Singapura memang kalah jauh. Indonesia yang berada di peringkat 13 menurut data Global Firepower diperkuat dengan 1.080.000 personil. Artinya perbandingannya telak 1:3. Ketimpangan jumlah ini tuh jelas bukan tanpa sebab ya, karena populasi Singapura emang kecil. Singapura yang menduduki peringkat 26 kekuatan militer global. Menurut Global Firepower, jumlah penduduknya hanya 5,9 juta jiwa. Sedangkan Indonesia 46 kali lebih banyak, yakni 277 juta jiwa. Tapi, apakah ini berarti Singapura lebih lemah? Belum tentu. Karena di Singapura, setiap pria berumur 18 tahun ke atas diwajibkan mengikuti wajib militer selama 22 hingga 24 bulan. Artinya, bila dalam state of emergency, setidaknya Singapura sudah memiliki pasukan tambahan dari seluruh populasi pria dewasa yang mencapai 2,5 juta jiwa. Perbedaan besar antara Singapura dan juga Indonesia bukan cuma datang dari personilnya tetapi juga persoalan keuangan. Namun soal ini ya, sudah jelas banyak performa Singapura jauh lebih baik. Singapura dengan berani menggelontorkan dana 13 miliar US dollar atau 196,8 triliun rupiah. Disebut berani karena angka ini ya 2,5% dari total GDP mereka yang hanya 515 miliar US dollar atau 7.700 triliun rupiah. Nah, jika dibandingkan dengan Indonesia, negara kita hanya menggelontorkan sekitar 0,7% dari total GDP kita untuk membiayai militer. Dari datanya, Indonesia hanya menggelontorkan 8,8 miliar US dollar atau 133 triliun rupiah, sedangkan GDP kita mencapai 1,3 triliun US dollar atau 19.600 triliun rupiah. Nah, dari data ini kita bisa mengacungi sebanyak-banyaknya jempol untuk keberanian Singapura. Baik, mari kita lanjut dan sekarang kita masuk ke hal yang paling menarik yaitu alutsista yang dimiliki oleh Singapura. Di Angkatan Darat, Singapura dikabarkan memiliki 170 tank, 19.134 kendaraan lapis baja, 137 peluncur artileri, dan 24 peluncur roket. Jadi secara jumlah alutsista darat nih, Singapura itu sangat mumpuni. Nah uniknya, tank utama yang digunakan oleh Singapura memiliki tipe yang sama dengan Indonesia loh, yaitu Leopard 2. Namun, meski memiliki tipe yang sama, spek keduanya jauh berbeda. Karena Singapura sudah mengupgrade Leopard mereka menggunakan teknologi dalam negeri secara khusus dan dikenal sebagai Leopard 2SG. Dari perbedaannya, Leopard Indonesia punya satu lapis baja tambahan,
sedangkan milik Singapura ada 3 lapis. Kemudian Leopard Indonesia tidak memiliki sistem pertahanan pencegat rudal, sedangkan milik Singapura ada sistem pencegat rudal. Lalu yang paling menarik adalah persoalan teknologi penstabil tembakan. Siapa sangka kalau Singapura berhasil membuat Leopard 2 menjadi mampu menembak sambil bergerak, sedangkan Indonesia untuk mencapai kekuatan maksimal harus berada di posisi diam. Dengan dilengkapi senjata utama berupa L-55 Rheinmetall 120 mm, Leopard 2 milik Singapura jelas lebih mematikan. Selain kepemilikan Leopard 2 tadi ya, Singapura ini terus berencana untuk meningkatkan kapabilitas angkatan darat mereka. Makanya dalam waktu dekat ini Singapura dikabarkan akan mendatangkan Self-Propelled Artillery dengan 155 mm cannon yaitu Howitzer 1. Kemudian ada lagi Bronco 3 yang merupakan kendaraan lapis baja serbaguna dengan kemampuan amfibi. Dari klaimnya, Bronco 3 ini punya kemampuan untuk melibas 84% dari seluruh medan yang ada di dunia. Oh iya, sebagai negara canggih dengan beragam inovasi mutakhir, Singapura juga tentu berusaha memproduksi alutsista dalam negeri. Salah satu yang terbaik adalah Bionix AFX yang merupakan kendaraan tempur infanteri dengan beragam persenjataan. Kendaraan ini dikabarkan jadi salah satu batu loncatan Singapura untuk membuat kendaraan tempur tidak berawak di masa depan. Wah, kalau beneran terjadi, Singapura bisa jadi tren militer baru nih di Asia Tenggara. Selesai dengan angkatan darat, mari kita pindah ke angkatan udara. Singapura punya alutsista mewah pada bagian ini karena mereka membeli F-35 milik Amerika. Kita sama-sama tahu ya, kalau jet tempur ini adalah monster super mahal. Satu unitnya aja 95 juta US dollar atau 1,3 triliun rupiah. Dari segi spek, F-35 yang merupakan jet tempur generasi kelima dikenal sebagai jet tempur fleksibel multifungsi. Dalam misi pengintaian, F-35 memiliki kemampuan siluman ekstra karena bentuknya yang aerodinamis dan bahan kompositnya mampu meredam radar dan mengurangi jejak radar. Kemudian dalam misi penyerangan, F-35 adalah paket komplit karena bisa membawa semua amunisi, mulai dari rudal udara ke darat seperti AGM-158 JASSM yang punya daya jelajah mencapai 370 km dengan hulu ledak 450 kg. Rudal ini dikhususkan sebagai penghancur kapal perang dan pangkalan militer. Kemudian ada juga rudal udara ke udara seperti AIM-120 AMRAAM yang punya daya jelajah mencapai 160 km dengan kecepatan 1372 meter per detik. Amunisi dengan hulu ledak 22 kg bertipe High Explosive Blast Fragmentation ini diklaim bisa menghancurkan seluruh jet tempur anyar masa kini. Nah, F-35 ini melengkapi seluruh lini kekuatan udara Singapura yang terdiri dari 100 jet tempur, 65 pesawat misi khusus, dan 104 helikopter. Setelah membahas bagian darat dan udara, mari kita lihat alutsista laut milik Singapura. Dari beragam alutsista yang dimiliki, Singapura tercatat punya 6 korvet, 6 frigat, 5 kapal selam, 15 kapal patroli, dan 4 kapal penyapu ranjau. Salah satu alutsista paling mumpuni dalam bagian ini adalah kapal selam Invisible yang mereka beli dari Prancis. Kapal selam ini adalah kapal selam serang yang dibekali berbagai macam senjata, mulai dari torpedo untuk pertempuran bawah laut, kemudian rudal anti kapal Exocet Double M40 untuk penyerangan kapal perang, lalu ada juga rudal darat ke udara, seperti rudal Aster untuk menghancurkan pesawat, dan juga mengintercept rudal yang datang. Oke Bob Gengs, itu tadi video kali ini tentang kekuatan militer Singapura. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!